Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NPM 2020 2150 0526 dengan kelas R6G. Di sini saya akan membacakan atau mengutarakan pemahaman saya terhadap materi. Yang pertama, ada pengertian akhlak dan keutamaannya. Lalu yang kedua, ada adab atau etika belajar dalam Islam. Lalu yang ketiga, ada etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pertama, saya akan memberikan pemahaman saya terhadap materi akhlak. Yang pertama, pengertian akhlak. Pengertian akhlak itu menurut para ahli, yang pertama ada hadis mata. Akhlak adalah nilai dan pemikiran yang telah menjadi sikap mental yang mengakar dalam jiwa, kemudian tampak dalam bentuk tindakan dan perilaku yang bersifat tetap, natural atau alamiah tanpa dibuat-buat atau secara refleks. Lalu, menurut ahli yang kedua ada Imam Al-Ghazali. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang atau mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Lalu yang ketiga, menurut ahli Ahmad Amin, akhlak adalah kebiasaan baik dan buruk. Contohnya, apabila kebiasaan memberi sesuatu yang baik, maka disebut akhlakul karimah. Dan bila perbuatan itu tidak baik atau tercela, disebut akhlakul madzmumah. Lalu, secara garis besar, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan atau secara refleks tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Setelah kita mengetahui pengertian akhlak secara umum maupun menurut para ahli, kemudian kita akan melanjutkan akhlak dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji ini merupakan sifat dan perilaku seseorang kepada orang lain yang dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah ini yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim yang memiliki akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari akan menjaga tutur, lisan dan perbuatannya sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi sebuah keharusan untuk menjaga akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa yang termasuk dalam kategori akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah, yang pertama ada sikap jujur, yang kedua ada perilaku baik, yang ketiga rasa malu terhadap seseorang atau sebagian seseorang lah, sekelompok. Lalu yang keempat ada rendah hati atau bisa dibilang baik hati. Lalu yang kelima ada murah hati. Lalu yang terakhir ada sabar. Lalu ada bagian kedua dari akhlak, yaitu yang pertama ada akhlak terpuji, yang kedua ini ada akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah ini merupakan sifat yang dimiliki seseorang kepada orang lain yang cenderung melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia atau sebagian orang muslim. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Lalu, beberapa yang termasuk dalam kategori akhlak tercela atau akhlakul mazmumah ini, yang pertama ada suka mencuri, yang kedua pembohong, yang ketiga pemarah, dan yang terakhir ada fitnah. Itu suka memfitnah orang. Lalu contoh akhlakul mazmumah ini bisa dibilang seperti bersikap takabur, kikir, sombong, dengki, lalu mengingkari janji yang sudah dibuat, lalu mencuri barang atau mengambil hak-hak atau barang yang bukan miliknya,
Terus ada berbicara kasar, itu juga termasuk akhlak tercela. Berprasangka buruk pada orang lain atau suzon itu bisa masuk dalam akhlak tercela. Dan yang terakhir itu durhaka pada orang tua. Yang kita tahu durhaka pada orang tua itu dosanya bukan main-main, sangat besar sekali dosanya. Lalu materi kedua setelah pengertian akhlak dan utamanya ada patah etika belajar dalam Islam. Yang pertama itu ada etika. Etika berarti ilmu tentang apa yang dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Arti inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya etika yang oleh Aristoteles dalam 384 sampai 322 sebelum Masehi sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Seperti yang telah disinggung di atas bahwa istilah etika dalam Islam lebih dikenal dengan istilah akhlak. Dalam Islam, etika dinamakan menjadi akhlak. Akhlak adalah bentuk masdar dalam bahasa Arab dari kata akhlaq yukliku ikhlakan, yang berarti perangai, kelakuan, tabiat, atau watak dasar, kebiasaan, atau kelaziman, peradaban yang baik, dan agama. Walaupun kata akhlak memiliki makna tabiat atau perangai, kebiasaan, bahkan agama, tetapi tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang ditemukan hanyalah bentuk tunggal dari kata itu, yaitu khuluq, menurut Shihab 2004 halaman 2003. Selanjutnya ada pengertian belajar. Pengertian belajar itu merupakan suatu proses individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga menimbulkan terjadi perubahan tingkah laku, baik sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Perubahan ini terjadi karena adanya respons dari individu terhadap rangsangan atau stimulus yang diterimanya. Dengan demikian, aktivitas belajar manusia terjadi secara sadar dan sengaja, tidak secara kebetulan. Selanjutnya ada beberapa pandangan para ahli tentang pengertian belajar, antara lain sebagai berikut. Menurut Mosuria pada tahun 1997, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Lalu yang kedua ada ahli Witherington pada tahun 1952 mengemukakan yaitu belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respons yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Lalu menurut ahli yang ketiga ada Crow pada tahun 1995. Belajar adalah diperolehnya kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru. Lalu selanjutnya menurut Sadirman pada tahun 2011, Sadirman mengemukakan secara umum ada 3 tujuan belajar, yaitu yang pertama ada untuk memperoleh pengetahuan. Hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Lalu tujuan yang kedua ada menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah melalui proses belajar. Lalu tujuan yang ketiga ada membentuk sikap. Dalam hal ini, pembentukan sikap mental peserta didik akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai-nilai sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Setelah pengertian belajar tadi, selanjutnya kita akan masuk dalam etika belajar dalam Islam. Etika dalam kegiatan belajar merupakan poin penting yang harus dilaksanakan oleh setiap murid atau peserta didik dalam menuntut ilmu dimanapun tempatnya. Maka dari itu, madrasah mempunyai prestasi yang menonjol dalam hal akhlak karena bersinergi dengan ilmu keislaman. Poin penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan aturan yang harus ditaati dan dilakukan tersebut ialah bahwa belajar bukan hanya interaksi yang dilakukan oleh individu dengan lingkungan, melainkan juga dengan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Etika di sini mengambil peranan yang penting karena dengan ada peraturan dan tatanan terbentuk. Selanjutnya Al-Ghazali menjelaskan dengan rinci bagaimana etika dalam proses belajar mengajar terlaksana. Hal ini dipertegas oleh Imam Nawawi
bahwa seorang murid haruslah: pertama, hendaklah peserta didik menjauhi hal-hal yang menyibukkan, kecuali karena merupakan kebutuhan. Yang kedua, membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa, supaya hati menjadi baik untuk menerima Al-Quran, menghafalkannya dan menghafalkannya. Lalu yang ketiga ada: hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap pendidikannya, meskipun pendidiknya lebih muda darinya, kurang tersohor, lebih rendah nasabnya. Dan hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap ilmu, karena dengan sikap tersebut peserta didik dapat lebih mudah untuk mendapatkan ilmu. Lalu yang keempat ada: hendaklah peserta didik patuh kepada pendidiknya atau gurunya dan membicarakan segala urusannya. Dia terima perkataannya seperti orang sakit yang berakal, menerima nasihat dokter yang mempunyai kepandaian. Maka yang demikian itu adalah lebih utama. Selanjutnya, materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Pengertian etika berbangsa dan bernegara. Secara terminologis, etika adalah ilmu tentang baik buruknya suatu perbuatan manusia, atau dalam kata lain, etika digunakan untuk meninjau perbuatan manusia dari sisi keilmuan. Dapat disimpulkan bahwa etika berbangsa dan bernegara adalah suatu aturan yang merupakan keharusan bagi seorang warga negara dalam menjalankan aktivitasnya dalam berbangsa dan bernegara. Lalu, urgensi etika berbangsa dan bernegara. Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Secara umum, ada 6 hal yang dicakupi dalam etika kehidupan berbangsa. Yang pertama ada etika sosial budaya, yang kedua ada etika politik dan pemerintahan, yang ketiga ada etika ekonomi dan bisnis, yang keempat ada etika penegakan hukum yang berkeadilan, yang kelima ada ilmu keilmuan, dan yang terakhir ada etika lingkungan. Dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Islam. Dengan memahami adanya keanekaragaman manusia, maka tentu kita akan memahami pentingnya tatanan kehidupan manusia, khususnya dalam berbangsa dan bernegara. Terkait hubungan manusia dalam berbangsa dan bernegara, pertama, Islam memerintahkan kepada orang yang beriman agar taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada pemerintah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Etika seseorang muslim dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, dan dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Selanjutnya, ajaran Islam menekankan pentingnya etika atau akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terwujudnya kehidupan yang damai, tentram, dan sentosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan manusia untuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan agar saling mengenal dan saling memberi manfaat satu sama lain. Etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Imam mempunyai hak-hak ketika mendapatkan peran besar dari umatnya, yaitu mentaatinya dalam hal-hal yang baik, membantunya pada hal-hal yang diperintahkan, menetapkan belanja yang mencukupi diri dari keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan.
Selanjutnya, materi yang terakhir ada pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, yaitu mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah. Lalu, pengertian demokrasi. Demokrasi adalah kata yang sudah mendunia termasuk sudah dipakai dalam bahasa Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yang digabung, yaitu kata demos dan kratos, mengandung arti kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi adalah suatu sistem politik yang memberikan perlakuan yang sama terhadap orang lain pada segi politik, mempunyai kedaulatan yang sama, baik itu dipilih secara langsung ataupun tidak langsung, dengan perwakilan yang dipilih lewat pemilu, serta secara bebas untuk sarana kontrol yang efektif. Etika demokrasi dalam Islam tentu dengan cara musyawarah, sebagaimana firman Allah yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, memaafkanlah mereka dan memohon ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang bertawakal. Dalam surat Ali Imran ayat 3. Selanjutnya ada pemimpin dalam Islam. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan berarti merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memandu untuk menemukan dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan itu bermaksud untuk menumbuh kembangkan kemampuan dan mengerjakan sendiri di lingkungan orang-orang yang dipimpin dalam usahanya mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala selama kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 42 artinya, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang adil. Selanjutnya, menurut perspektif Islam, ada dua peran yang dimainkan oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama ada pelayan. Pemimpin yang pelayan ini adalah pelayan bagi pengikutnya, maka ia wajib memberikan kesejahteraan bagi pengikutnya. Yang kedua ada pemandu. Pemimpin adalah sebagai pemandu yang memberikan arahan pada pengikutnya untuk menunjukkan jalan yang terbaik bagi pengikutnya agar selamat sampai tujuan. Selanjutnya, etika dalam Islam adalah sebagai perangkat nilai yang tidak terhingga dan agung, yang bukan saja berisikan sikap perilaku secara normatif itu dalam bentuk hubungan manusia dengan Tuhan atau iman, melainkan wujud dari hubungan manusia terhadap Tuhan, manusia, dan alam semesta dari sudut pandang historitas. Etika sebagai fitrah akan sangat tergantung pada pemahaman dan pengalaman keberagaman seseorang. Maka Islam menganjurkan kepada manusia untuk menjunjung tinggi etika sebagai fitrah dengan menghadirkan kedamaian, kejujuran, dan keadilan. Etika dalam Islam akan melahirkan konsep ihsan, yaitu cara pandang dan perilaku manusia dalam hubungan sosial hanya dan untuk mengabdi pada Tuhan, bukan ada pamrih di dalamnya. Disinilah peran orang tua dalam memberikan muatan moral kepada anak agar mampu memahami hidup dan menyikapinya dengan bijak dan damai sebagaimana Islam lahir ke bumi, membawa kedamaian untuk semesta.
Baik, selesai sudah pemahaman yang saya berikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun kata saya yang terbata-bata. Mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.